Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudara, apa kabarnya? Semoga kalian senantiasa sehat dan dicukupkan rezekinya ya. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di Jalmi alias Celotehan Suami edisi kedua. Ini adalah semacam podcast di mana aku mengutarakan segala insight, ilmu, experience, opini, atau bahkan nonsense yang ada di otakku. So please listen to my rambling for a while. Thank you guys. Jadi di video kali ini aku mau sharing terkait pengalaman aku waktu dulu ikut mata kuliah perancangan produk kimia. Jadi itu salah satu mata kuliah di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Fakultas Teknik Kimia. Jadi aku tuh sebenarnya ikut mata kuliah itu 2 kali guys. Yang pertama itu 2014 bareng angkatan 2011. Terus karena satu dan lain hal ya my fault sih, akhirnya aku nggak lulus dan harus mengulang. Akhirnya aku ngulang di 2015 bareng angkatan 2012. Nah ini alhamdulillah akhirnya bisa lulus. Di sini aku mau sharing-sharing terkait dulu pengalamannya gimana ikut mata kuliah itu. Ini satu mata kuliah killer sih, karena ya SKS-nya banyak, kalau nggak salah 6 SKS guys. Ya, perancangan produk kimia. Ternyata SKS-nya 4 bukan 6. Tapi ini seolah-olah 6 loh. Atau bahkan 8. Semester 6. Ini dosennya ada Prof. Misri Gosan, Prof. Widodo, Prof. Yuswan. Wah, ini pembimbing akademik aku nih. Dan Bu Dewi nih. Nih jadi kita dapatnya konsul pembimbingnya untuk yang mata kuliah ini, akhirnya kita dapatnya yang Bu Dewi. Jadi kita itu topiknya juga kita harus pintar-pintar milih topik itu sesuai sama dosennya kita dapatnya apa. Karena kita dapat Bu Dewi, akhirnya nanti kita itu topiknya ke arah food gitu guys. Ini ada dosen tamunya. Ntar ini ada banyak tapi emang nggak tulis semua di sini karena biasanya dia tuh buat alumni itu ditawarin gitu guys. Siapa yang mau ngisi kuliah tamu di mata kuliah ini, gitu. Di setiap angkatan itu ditawarin yang alumni gitu. Asistennya ini Yoga Winda ini teman satu angkatanku nih, jadi asdosnya mata kuliah tuh. Ini Mutia ini 2011 kalau nggak salah, apa 2010 ya. Cecil 2011, Aisyah Yona 2011, Laras 2011, Iam 2011, Olive 2011, John pembelajaran. Buku ajarnya wah ini banyak banget guys, tapi kita ini nggak baca semua sih, kita pilih-pilih yang sesuai sama produk yang kita pilih buat produk desainnya. Paling ini Cider, ini Kassler, terus ini Kiel. Teman kita banyak kan ini sih juga literaturnya nambah sendiri, baik dari online ataupun dari perpus yang sesuai sama produk desain yang kita pilih nantinya. Jadi ini nggak bagus sih. Plus sama literatur yang disarankan oleh dosen pembimbing kita. Nah ini udah lengkap banget guys, ada schedule-nya per tanggal apa. Terus ini jadi seminggu tuh dia 2 kali temunya, 9 Februari. Pertemuan kedua udah ada assignment-nya guys. Nih
pertemuan kelima udah ada presentasi assignment 1. Dibagi jadi 2 hari nih, pertemuan kelima sama keenam. Karena kelompoknya banyak banget guys ini. Kalau satu pertemuan aja nggak cukup nih, makanya dibagi jadi 2. Lanjut berikutnya. Udah tertata rapi guys ini guys. Emang dari teknik kimia UI ini bagusnya tuh dia plannya tuh rapi gitu loh. Plan pembelajarannya rapi. Udah ditentukan dari sebelumnya mau gimana itu planningnya ada. Nah, setelah beberapa pertemuan kemudian assignment 2. Jadi ada berapa assignment gitu sebelum nanti ke final. Nah, habis itu nih assignment 1 dan 2 di mid test kan, presentasikan. Kan layout, case lecture. Jadi dia itu emang urut itu guys, dari bab 1, 2, 3 itu dia dibikin assignmentnya terus dipresentasikan. Jadi emang bertahap gitu. Jadi di sini tuh sebenarnya juga latihan buat kalau bikin skripsi guys. Kita secara nggak langsung dilatih, ntar kalau bikin skripsi itu planningnya gimana gitu dilatih di sini. Tuh public holiday aja udah dikalkulasi loh. Akhirnya ada final test 2 hari juga. Ada pengujinya guys, ntar biasanya tuh ada alumni juga nih. Pengujinya tuh dari selain dosen, ada juga dari luar, ada juga dari alumni. Ini gradingnya udah jelas nih. Jadi kita setiap konsultasi itu aja udah dapat 10% loh. Konsultasi sama dosen pembimbing. Rule-nya ada nih. Dia tuh sistematis banget guys. Jadi setiap ngumpulin tugasnya kapan, di mana itu udah ditentukan. Revisinya dikumpulkan kapan, di mana. Terus buat kita biar kita terus nonton presentasinya dari kelompok-kelompok lain, itu urutannya sengaja nggak diumumkan sebelum. Jadi kita harus siap sama kita menghargai kelompok lain juga. Kita belajar dari kelompok lain presentasi gimana, kita terapin yang bagus di presentasi kita. Ini udah ada schedule-nya. Nah ini kelompok-kelompoknya guys, banyak banget kan. Ini 2012 guys mayoritas ini. 2012 ini. Bayangin aku sama 3 tingkat di bawah aku. Emang harus gila sih ini minglenya bersosialisasinya, gabungnya itu emang harus gila sih ini. Tapi untungnya mereka baik-baik guys. Top lah. Nah, aku kelompok berapa? Aku kelompok 11. Nih, Rizky Pandu. Ini alhamdulillah nih teman-temanku pada baik-baik semua sama jenis-jenis semua nih. Angel, Kiki, Pak Indra, Gandhi, Maria. Jadi aku tuh sebelumnya tuh baru kenal tuh Maria karena pernah satu kelas di mata kuliah sebelum-sebelumnya. Nah, habis itu langsung lega banget, wah ada yang udah kenal gitu kan. Habis itu baru kenalan sama mereka-mereka nih. Nah, semuanya baik-baik guys. Terus jenis-jenis serius. Nah ini ada di kelompok 13 Aska, ini juga temanku satu angkatan ini, ngulang juga dia. Jadi ada beberapa temanku satu angkatan yang ngulang di kelas yang sama. Kelompoknya beda kelompok.
Lucu banget itu, jadi kayak small reunion gitu, reuni kecil-kecilan gitu, lucu banget deh. Ada siapa lagi? Kalau nggak salah ada satu lagi temanku, bentar. Dia di kelompok mana ya? Ini. Jadi di kelompok 6 yang anggotanya Sabrina, Anggoro, Ramadan, Miranti, sama Sarimani ada temanku satu lagi. Namanya Ridwan, Muhammad Ridwan masuk di sini. Kan belum ditambahin waktu itu, nggak tahu ini kelupaan apa gimana nih. Tuh, banyak banget kan kelompoknya. 31 guys, makanya presentasi itu dibagi jadi dua. Bahkan ada anak internasional juga ikut. Tuh 33 jadinya. Nah, di sini juga udah ada format jurnal konsultasinya sama dosen pembimbing kayak gimana. Gitu. Lebih kayak gitu sih SHP-nya. Di format penulisan reportnya guys. Jadi ini kayak gini nih. Ini dari judul, kemudian ketentuan kertasnya, jumlah halaman, pengetikan, segala macam ini udah diatur di awal mata kuliah. Jadi nanti reportnya tuh format submitnya kayak gini, kayak gitu. Nah, keunggulan mata kuliah di UI ini adalah kita diajarin untuk menulis format yang benar. Jadi nanti waktu skripsi itu udah kebawa gitu. Kita selain diajarin pola pikirnya untuk ngerjain skripsi, kita dari awal di mata kuliah sebelum skripsi itu udah diajarin terkait format penulisannya. Jadi nantinya nggak kagok gitu. Seperti kertas yang digunakan, jumlah halaman, pengetikan, batas kanan, batas kiri, atas bawah, terus huruf yang dipakai, kapan pakai bold, kapan pakai cetak miring, ukuran hurufnya. Kita udah diajarin dari sebelum skripsi itu udah diajarin semuanya. Tuh, angka Latin, halaman sampul. Logo aja udah ditentuin guys. Jadi emang ketat banget sih UI ini, dan top juga. Jadi udah sebelum skripsi itu udah diajarin semuanya, mulai dari pola pikir sampai format penulisan. Daftar anggota kelompok, kata pengantar, ucapan terima kasih aja udah diatur juga ya. Abstrak. Jadi emang di mata kuliah ini tuh selain kita mikir dari segi substansinya, isinya, kita juga mikir dari segi penulisannya guys, karena penulisannya itu nggak bisa sembarangan. Berisi daftar tabel, tata bahasa. Tuh, satu lagi, kenapa keunggulan mata kuliah di UI itu, kenapa banyak yang bisa tembus di jurnal-jurnal ilmiah internasional adalah karena kita udah dibiasakan untuk menulis laporan dalam bahasa Inggris. Tuh, laporan ditulis dalam bahasa Inggris. Sistematika penulisan. Memang lengkap banget guys ini guys. Tuh, 13 halaman untuk rule membuat report ini. Mungkin banyak orang yang suka ngomong gini ya, yang nggak tahu kenapa sih bikin skripsi, nulis skripsi atau nulis report
ini itu tuh lama banget karena ya selain kita mikirin substansinya kita harus mikirin format penulisannya ini guys. Ini takes a lot of effort dan takes a lot of hard work sih ini. Emang ini kenapa bayangin ini ngerjainnya apa kelompok, kalau skripsi sendiri loh, lampiran. Assignment 1 design specification, assignment 2 within concept or idea and concept selection, assignment 3 product manufacturing, assignment 4 supply chain and operational analysis, assignment 5 ASA. Jadi ini ada yang apa emang harus lengkap, ada yang kayak misalkan untuk reportnya kita tuh setiap assignment bikin report ya, jadi assignment 1 bikin report, assignment 2 bikin report, jadi sistemnya tuh dia akumulasi gitu. Nanti di mid test itu adalah akumulasi dari assignment sekian sampai sekian, kemudian yang final report itu semuanya guys dilampirin tuh. Nih kita guidance-nya isinya apa aja untuk keterbuan mata kuliah perancangan produk kimia ini, introduction, latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah. Nih udah di kita, jadi ini garis besarnya seperti apa, terus dari sini kita langsung diskusikan sama kelompok kita gimana nih, apa poin-poinnya nih gimana. Nah setelah itu kita konsultasikan dengan dosen pembimbing, baru kita nyari literatur terus ke penulisan ini guys. Paper 2 review literatur, paper 3 product specification, paper 4 prototype. Jadi ini mungkin mata kuliah 4 SKS terus cuma 2 pertemuan seminggu ya, tapi kita ngerjainnya tuh nggak cuma pas pertemuan itu, kita ngerjainnya justru di luar pertemuan gitu. Makanya aku bilang wah kalau ini dari jam apa pengerjaannya nih mungkin 6 SKS sama 8 SKS ini. Chapter 5 product manufacturing, supply chain, product economic, HSE, conclusion. Nah mungkin itu sekilas dari terkait format penulisannya di mata kuliah perancangan produk kimia nih guys ya. Kelompok itu kan dibagi masing-masing tuh memiliki tugas individu. Nah ini aku mau nge-share salah satu contoh tugas individu di perancangan produk kimia ya, assignment 1. Ini aku contohnya tuh dapat di chapter 2, yaitu cari literatur referensi dari produk yang mau kita jadiin sebagai produk desain. Nah kita itu memilih food enhancer ya, jadi dia tuh enhance structure and texture dari food product. Nah aku kebagian nyari literatur apa aja sih ininya yang udah ada di pasaran sekarang dan gimana cara buatnya, kurang lebih kayak gitu. Nah ini dari apa setelah baca-baca literatur dan riset, ini penulisannya contoh assignment 1 yang aku bikin sebelum ntar di gabungin sama assignment dari teman-teman yang lain terus jadiin satu. Dari sejarah food additives itu apa gitu kan. Ini sekilas aja ya guys. Terus macam-macamnya ada apa aja, preservatives, sweeteners,
Kalau additives, flavors and spices, flavor enhancers. Nah, sumbernya tuh kalau di kayak giniin, auto personal data ini kita harus bisa ngasih tahu ke sininya dapatnya dari mana. Cuman kalau terlalu banyak sumbernya itu bisa kita ringkas gini. Cuman ntar kita ada kayak daftarnya tuh dari mana aja gitu, kita harus ada fungsi-fungsi dari additives itu ketika ditambahkan saat produksi makanan apa, thickener, working mechanism-nya kayak gimana. Ini udah mulai ke masuk ke teknis banget sih ini. Ini kayak apa? Formulanya. Ini aku ada 17 halaman, guys. Tapi sebenarnya literaturnya udah banyak banget, terus ini yang udah aku ringkas banget karena ya itu tadi ada batasan halamannya, kan ini juga ntar masih mau digabung sama punya teman-teman yang lain. Commonly used thickener, santan, CMC, MC, metode manufacture-nya. Ini namanya BFD ya guys, block flow diagram. Ini basic banget sih, waktu di teknik kimia tuh diajarin kayak gini, buat baca kayak gini. Nah, mungkin ya cukup kali ya ininya dari contoh dari assignment individunya. Nah, oke. Tadi kan ada, selain ada assignment individu, ada juga report kelompok kan. Nah, ini juga ada juga PPT kelompok. Nah, dia itu asal-usulnya dari PPT individu masing-masing membernya yang kemudian di merge gitu. Tapi dalam penyusunan PPT kelompok itu juga nggak bisa asal-asalan guys, ada rule-nya. Jadi ada kayak misalkan batasan halamannya maksimal berapa. Nah, maka dari itu dari penyusunan PPT individunya sendiri juga harus consider hal tersebut. Jadi kayak ini misalkan aku dari 17 halaman assignment itu tadi, ini aku jadiin PPT individunya tuh cuman kayak 9 halaman gitu. Nah, ini juga kita dari 9 halaman itu kita juga harus mastiin nanti kita bisa menjelaskan ketika presentasi dengan tepat dan presisi gitu. Jadi ini buat mungkin ntar buat show apa aja ya setelah ntar di merge, tapi materi lain tuh kita paling nggak harus ada note-nya, terus kita harus baca-baca juga karena nanti kita menjelaskan itu atau menjawab pertanyaan itu nggak boleh sambil buka literatur dulu atau gimana, atau buka referensi dulu gitu guys. Jadi emang harus di otak kita, sama kita kalau mungkin ada note kecil gitu. Nah, ini PPT-nya individunya aku bikin simple sih karena tuh nanti masih di merge juga jadi PPT kelompok. Simple banget sih, menyesuaikan dari waktu yang diberikan juga nanti waktu presentasi. Jadi biasanya di kelompok itu setelah discuss itu udah dijatah gitu, ntar presentasinya dapat jatah berapa menit, terus PPT-nya dapat berapa halaman kayak gitu. Dari bekal PPT ini kita
Pertama, harus bisa menjelaskan dengan baik waktu presentasi, yang kedua juga bisa menjawab pertanyaan dengan baik dari dosen maupun audiensnya, guys. Nah, pengalaman mungkin simple ya, slide kayak gini cuma 1 halaman ya, tapi nanti tugasnya aku menjelaskan ini, guys. Dan karena aku ntar nggak mau kebanyakan PPT-nya melebihi jatah yang aku dapat atau terlalu penuh PPT-nya, aku nanti lebih memperkuat di oral presentation-nya aja. Jadi ini semuanya ini udah ada di otakku ini buat ntar menjelaskan atau menjawab pertanyaan. Ataupun kalau enggak ya itu teman-temanku itu ada jenius-jenius, jadi mereka juga bisa membantuin aku kalau ada jawab pertanyaan atau aku lupa apa gitu. Mereka secara materi itu udah menguasai semuanya gitu. Mereka wah, salut ya sama mereka. Oke, mungkin ini dari PPT individu. Oke, ini contoh PPT kelompok tapi yang bukan buat assignment nih. Jadi ini yang udah dikompil untuk midterm. Jadi tiap assignment kan ada presentasi kelompok tadi. Nah, di midterm juga ada yang isinya akumulasi dari assignment tadi. Ini judulnya, kita ambil produksinya GAMS Health Enhance Texture and Structure of Foods and Beverage. Jadi produk desain yang kita pilih ini adalah suatu produk kimia yang fungsinya untuk meningkatkan tekstur dan struktur dari produk makanan dan minuman. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, aku ini tergabung di grup 11, kelompok 11. Member-membernya pertama ada Angel. Kesannya awalnya waktu di kelas pertemuan pertama, waktu dikenalin sama Maria, itu wah, sama waktu kenal sama teman-teman yang lain juga pada relief banget sih waktu ada Angel ini, karena ternyata dia itu salah satu super genius di angkatan 2012. Jadi yang ada yang kayak komennya tuh, tenang gak ada Angel, tenang gak ada Angel. Ya dia cukup dependable sih, dan dia selain dependable tapi dia juga bisa nge-push kita untuk bisa ngeluarkan yang terbaik supaya bisa sesuai sama standarnya dia. In the best ini orangnya memang. Terus ada Prof Gandhi. Nah ini kesan pertama quiet person ya, dia tenang, kalem, tapi ternyata pengetahuannya banyak itu. Dia apa, materinya juga tahu semua dia. Terus sigap juga orangnya. Nah, terus ada Indra, ini satu-satunya yang aku panggil Pak Indra karena ya tiba-tiba dia suka nyeletuk, lucu, guyonan, humoris orangnya, terus friendly. Tapi kerjanya kelar semua dia, jago juga dia. Ada Maria, ini yang aku paling kenal paling lama karena udah bareng di beberapa mata kuliah yang lain. Orangnya sangat-sangat baik dan sangat-sangat friendly. Terus dia tuh bisa membaur sama siapa aja. Karena aku sukanya sifatnya tuh nggak ngejudge gitu, jadi bisa sama semua kalangan, semua, nggak harus terpaku satu departemen atau satu tingkat. Dia bisa membaur sama siapa aja gitu. Berkelas banget ini orangnya Maria. Skillnya mahal, skill sosialisasi kayak gitu tuh mahal. Dan dia si just nail. Terus ada Kiki. Kiki ini orangnya awalnya juga, ini aku ini kira orangnya kalem, tapi emang kalem sih, tenang, gak ribut. Terus kerjanya tapi dia rapi, dan kalau bikin PPT itu bagus. Jelasin gitu juga tenang, rapi, kayak gitu. Orangnya baik banget, diajak ngobrol gitu juga enak gitu. Nah, apa namanya, untuk merge ini kalau nggak salah, untuk merge report ataupun PPT kalau nggak salah Kiki deh yang handle. Kalau nggak salah ya, aku udah lupa 2015 guys. Nah terus PP dalam
presentasi ini sendiri tuh ada 45 halaman PPT-nya. Ya masih sama rules, masih dibatasin ya halamannya. Dan kita masing-masing juga udah dapat jatah masing-masing, porsi yang jelasin seberapa sesuai sama kemampuan kita, sesuai sama tugas kita. Guys, karena ternyata ini udah disubmit oleh Prof Gandhi itu di ResearchGate. Jadi kalian kalau mau lihat lengkapnya ke sana aja. Nah, kalau presentasi itu kan ada ininya ya, waktunya kan. Waktunya setiap orang berapa atau overall kelompok berapa, dan kita sebisa mungkin tuh jangan melewati itu, malah harus dipepet-pepetin, tapi jangan melewatin kuota yang udah ditetapkan buat kita. Nah itu caranya lucu banget. Jadi kayak salah satu member yang yang nggak presentasi, yang lagi itu tapi kan maju semua ya. Nah itu kayak ngasih kode-kode gitu loh. Salah satu member itu ngasih kode kepada yang presentasi. Dulu tuh kodenya apa ya? Kalau nggak salah pakai ngetuk di whiteboard gitu, ngetuk sekian ketukan pertama itu sisa berapa menit atau berapa detik, ketukan kedua sisa berapa menit atau berapa detik, kayak gitu. Jadi buat kode supaya kita nggak melewati waktu yang udah ditetapkan buat kita presentasi, kayak gitu. Dan jadi buat kita juga bisa tahu waktu kita tuh tinggal berapa, dan buat kita maintain ini sih, interpretasi kita terhadap waktu. Karena kalau udah presentasi kayak ini guys, adrenalin naik, itu udah, kalau pengalamanku dulu ya, itu udah lupa waktu, udah berapi-api aja ini pengen jelasin itu. Bikin buat compare sama produk existing. Ada 45 production. Ini yang tadi beneran cuman ditempel kayak gini dari PPT ku tadi. Ini yang harus diperkuat oral presentation-nya guys, karena tulisannya dikit, kita nggak bisa baca tulisan itu bukan buat kita tapi buat audiens, dan audiens akan perhatikan kita lebih ini kalau kita tulisannya nggak banyak-banyak atau sama sekali nggak ada tulisan, karena mereka lebih akan memperhatikan ke presentasi kita, apa yang kita ucapkan gitu. Oke, mungkin itu salah satu contoh dari PPT kelompok, mungkin cukup ya. Nah ini yang tadi aku bilang ya, ini tugas perancangan produk kimia ini udah jadi in paper, terus udah diupload di ResearchGate. Nanti aku share di description ya linknya, jadi kalian kalau misalkan mau mempelajari atau mau lihat-lihat aja bisa cek di link yang aku share ntar. Nah ini foto habis final report presentation sama salah satu anggota kelompokku, Pak Gandhi Alamsyah. Di dress code-nya putih hitam. Ini aku cari-cari foto sama member yang lain di mana ya, keselnya apa gimana, udah 2015 guys. Saya sama Pak Gandhi aja ini
sama poster dari banner dari final presentation kita. Jadi kita biasanya samlain pakai PPT juga pakai banner ini guys. Ini kenangan yang sangat berharga sih. Alhamdulillah bisa lulus akhirnya produk kimia ini. Nah ini jadi kenapa aku bisa bertahan dan bisa lulus itu salah satunya karena masih banyak teman-teman satu angkatan yang ternyata belum lulus juga. Terus kita itu suka gathering bareng, ngumpul bareng gitu. Namanya Last Warriors. Nah ini di sini ada beberapa membernya. Kita foto bareng setelah selesai presentasi final report perancangan produk kimia. Aku yang kemeja putih, nah sebelahku tuh ada cewek baju merah itu Kalida. Nah sebelahnya Kalida ada Aska yang batik merah. Sebelahnya Aska ada cewek pakai baju coklat itu Wulan. Nah paling pojok yang pakai kemeja biru itu si Rituan. Nah ini aku, Aska, Rituan, kita bertiga serangkai angkatan 09 yang ikut mata kuliah perancangan produk kimia bareng 2012. Alhamdulillah lulus, kita foto bareng. Untuk memori ini di posisinya di belakangnya Aska tuh patung mahasiswa mikir di taman teknik. Dan mereka berdua ini suka nginep di kosanku guys, suka ngerjain tugas, main game, apalagi Aska nih, wah main gamenya pol. Tapi apapun itu aku merindukan kalian guys. Ini momen tak terlupakan. Sama Aska udah lama banget gak ketemu. Kok Ridwan masih 2-3 kali ketemu. Tapi Aska ini waduh udah lama banget ya bro kita gak ketemu. Bolehlah kapan-kapan kalau ada kesempatan, ada kesehatan, ada rezeki, kita ketemu nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol lagi. Nah ini di kantin, jadi habis presentasi langsung lapar, ya udah kita makan-makan di kantin dulu, di kantin teknik ini, Kantek. Aku sukanya bersahabat dengan kalian itu bro and sis, itu nggak ngejudge satu sama lain gitu. Jadi nggak istilahnya diinvestigasi atau diinterogasi terkait kenapa nggak lulus atau kenapa ngaret segala macam, tapi kita semua tuh udah saling bantu satu sama lain aja supaya bisa lulus mata kuliah yang belum lulus plus bisa lulus jadi sarjana di teknik kimia ini. Jadi persahabatannya tulus banget guys, aku merindukan kalian semua ini. Kapan-kapan kalau ada kesempatan kita bisa ngumpul-ngumpul lagi. Gimana nih kalian sekarang kabarnya? Ini kocak-kocak semua dulu. Aduh, Last Warriors. Iya, habis makan masih foto-foto dulu untuk merayakan keberhasilan. Jadi walaupun yang ikut final presentation itu cuman aku, Aska, sama Ridwan, itu mereka kali itu sama Wulan nih nyempetin dateng. Kalau aku nggak tahu ya Aska sama Ridwan gimana. Kalau aku sih waktu itu seneng banget karena masih ada yang care itu istilahnya. Terus ya seneng aja biasa gitu, masih ada yang datang 09. Jadi ya walaupun seneng juga sih selebrasi sama 2012, tapi kalau dari angkatan sendiri itu rasanya lain selebrasi sama angkatan sendiri gitu. Terima kasih ya Kalida, Wulan udah datang. Terima kasih juga Ridwan, Aska udah menjadi partner yang setia waktu itu. Oke, nah mungkin segitu aja kali ya ininya. Xiaomi edisi kedua kali ini tentang kenanganku waktu mengulang mata kuliah perancangan produk kimia 2015. Special thanks buat kelompokku grup 11
Angel, Maria, Kiki, Pak Indra, Gandhi. Tanpa kalian aku mungkin masih belum lulus mata kuliah itu dan belum lulus dari UI guys. Serius, terima kasih banget. Aku berutang banyak sama kalian. Terus sama Las Brios, Ridwan, Aska, Kalida, Wulan, Cipta, terus sama Suko. Wah, aku juga berutang banyak sama kalian karena udah bareng-bareng menjadi pesemangat, menjadi penghibur, saling menyemangati sehingga bisa lulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.